Assalamualaikum Mbak Erliana. Waalaikumsalam Bu Amel. Ya, ini sesuai dengan ini ya, kita kemarin kan sudah ada janjian, mau ada tatap muka via Zoom. Sesuai dengan yang Ya, dikatakan Mbak Erliana nggih, hari ini. yes. Ya, jadi gimana Mbak Erliana, ada apa kok kita membuat janji untuk tatap muka hari ini? Ada yang perlu diobrolkan? Oh iya Bu, saya akan gini. Jadi akhir-akhir ini tuh saya banyak kegiatan dari mulai eh, di luar tugas kuliah dan tugas kuliah sendiri. Dan saya pun juga bekerja. Nah, di posisi ini tuh saya sering sekali tertekan bagaimana antara bekerja dengan kuliah saya seperti itu. Oh, jadi Mbak Erliana ini ya sibuk dari kuliahnya juga bekerja, jadi sama-sama sibuk ya Mbak Erliana ya. Iya Bu. Nah, ini dari kesibukannya Mbak Erliana tadi, Mbak Erliana mengatakan bahwa Mbak Erliana ini tertekan gitu ya. Nah, ini apa yang dirasakan oleh Mbak Erliana ketika menghadapi banyak kesibukan gitu? Ya saya berusaha untuk sebenarnya berusaha untuk tidak tertekan, tapi pada kenyataannya saya juga kan saya juga belum bisa mengontrol, maksudnya saya juga bisa capek gitu loh Bu. Iya, iya. Jadi di posisi tertentu tuh saya juga sebenarnya ingin marah pada diri sendiri, atau saya yang sebenarnya salah terlalu sibuk atau bagaimana. Dan padahal kan ini ya tuntutan saya gitu loh, seperti Iya. itu. Jadi Mbak Erliana tetap berusaha untuk nggak tertekan, tapi intinya keadaan ya memang seperti itu ya Mbak Erliana. Iya. Ya. Nah, dari pertemuan kali ini yang diinginkan oleh Mbak Erliana ini apa? Yang dibutuhkan sebenarnya dari Mbak Erliana sendiri apa? Minimal saya bisa menerima keadaan saya, karena itu kan juga tanggung jawab saya ketika saya mau bekerja dan juga kuliah. Intinya saya bisa menyeimbangkan itu gitu loh Bu, agar saya tidak terlalu tertekan seperti ini gitu. Ya. Jadi sebenarnya masalahnya Mbak Erliana ini ini ya, karena Mbak Erliana ini terlalu tertekan gitu ya. Benar Mbak Erliana? Iya, terlalu benar Bu. Nah, sebelumnya sebelum kita memasuki sesi konseling kali ini, Mbak Erliana sudah ada sedikit pengetahuan ya dari pertemuan sebelumnya tentang konseling itu apa? Oh iya Bu, sedikit ya. Ya, atau perlu penjelasan lagi mengenai proses konseling? Kalau misalnya itu memang dibutuhkan, ya saya manut saja Bu. Oke, ya. Baik, nah tadi berdasarkan apa yang sudah Mbak Erliana katakan, bahwa Mbak Erliana ini tertekan gitu ya, karena banyak kesibukan gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, nah dari tertekan itu Mbak Erliana itu apa yang dirasakan oleh tubuhnya Mbak Erliana? Saya tertekan, tubuh saya tuh jadi rasanya kayak gini-gini gitu. Gimana kira-kira? Ya saya tuh lebih sedikit emosi, maksudnya harus pintar-pintar menjaga emosi saya. Ketika saya keadaan tertekan, terus saya harus berkomunikasi dengan orang lain, itu kan juga berkomunikasi dengan orang lain kan juga perlu mood kan Bu. Nah, Oh ya, benar. keadaan itu saya juga harus bisa menyeimbangkan biar tidak tercampur aduk, dan sebenarnya saya juga capek badan dan lain-lain gitu. Baik, ya. Jadi apa yang dirasakan Mbak Erliana tadi kan emosi gitu ya, atau mungkin moodnya berubah-ubah gitu. Nah, dari masalah yang dialami Mbak Erliana,
saya menawarkan sebuah strategi untuk Mbak Erliana. Untuk Mbak Erliana yang keadaannya sedang, ya bisa dibilang ini hektik ya, atau sibuk sekali gitu. Jadi butuh ruang untuk Mbak Erliana ini bisa rileks, bisa tenang gitu. Apakah benar Mbak Erliana juga butuh sesuatu yang supaya Mbak Erliana ini bisa rileks gitu? Iya, sangat butuh sekali Bu. Iya, ya. Nah, kalau begitu, ini ada sebuah strategi Mbak Erliana, namanya teknik relaksasi. Ya, sudah pernah melaksanakan teknik relaksasi sebelumnya? Belum pernah Bu, cuma ya sering mendengar aja gitu. Sering mendengar kata relaksasi gitu ya. Iya. Nah, sebelum kita ke sesi relaksasinya, saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang relaksasi supaya Mbak Erliana nanti dapat gambaran, supaya juga tahu konsep relaksasi yang sebenarnya itu gimana, supaya nggak ada miskonsepsi gitu ya. Iya Bu. Ya, jadi relaksasi ini nanti ada beberapa tahap yang saya instruksikan kepada Mbak Erliana, dan Mbak Erliana harus mengikuti setiap tahapan itu dengan fokus dan tenang aja. Jadi di proses relaksasi ini Mbak Erliana tidak perlu untuk berusaha atau fokus mencapai sesuatu. Jadi fokus saja dengan apa yang sedang terjadi, apa yang saya instruksikan. Jadi Mbak Erliana nggak perlu berusaha untuk atau berekspektasi nanti hasilnya apa. Ini apakah yang saya lakukan ini sudah benar atau belum gitu. Jadi cukup fokus dengan apa yang ada gitu ya. Dan dalam proses relaksasi ini Mbak Erliana nanti hanya perlu fokus dalam bernafas ya, bernafas, melatih tempo nafas Mbak Erliana, karena kan kalau orang sibuk itu kan biasanya ya mereka bernafas gitu, tapi kan mereka kayak tegang gitu, tertekan, akhirnya kan pola bernafas mereka kan jadi kayak terganggu sedikit. Mbak Erliana merasakan hal seperti itu? Iya, rasakan. Nah ya, jadi nanti di relaksasi ini juga Mbak Erliana selain difokuskan untuk bernafas, rileks, seluruh tubuh Mbak Erliana rileks gitu ya. Nah ini Mbak Erliana juga nanti akan saya minta untuk menciptakan suatu kata atau kalimat lah, beberapa kata gitu yang menunjukkan itu adalah kata-kata positif Mbak Erliana. Semisal ini saya contohkan, saya mencintai diri saya sendiri dan saya menerima diri saya sendiri apa adanya. Nah, itu kalimat-kalimat yang akan digunakan ketika nanti Mbak Erliana relaksasi. Tujuannya untuk apa? Supaya Mbak Erliana ini lebih fokus untuk hal-hal positif dalam diri Mbak Erliana. Gitu. Nah, sampai sini Mbak Erliana ada yang ditanyakan? Oh iya, kalau misalnya kata-katanya itu kan kata-kata contoh kata-kata ibu. Kalau misalnya saya mengganti kata-kata kayak cukup tenang dan tetap lakukan atau tetap berpositif, itu boleh apa tidak Bu? Boleh, bebas Mbak Erliana membuat kalimat seperti apa, pokoknya itu yang membuat pikiran Mbak Erliana ini lebih positif gitu. Ya, bebas Mbak Erliana. Baik, sudah dapat gambaran ya mengenai nanti relaksasinya seperti apa. Ya, untuk sebelum kita masuk ke relaksasi, ini yang paling penting ya Mbak Erliana, mengenai kenyamanan tempat duduk atau posisi duduk Mbak Erliana. Ya. Nah, ini Mbak Erliana sudah memperoleh posisi duduk yang nyaman? Sudah. Nah, senyaman mungkin ya Mbak Erliana, soalnya nanti kalau relaksasi kan kita harus tenang, harus nyaman, supaya nggak ada gangguan apapun gitu ya. Nah, apakah Mbak Erliana ini sudah berada di tempat yang bebas dari gangguan, misal atau suara-suara bising yang bisa mengganggu Mbak Erliana, ataukah sudah cukup nyaman? Insya Allah sudah Bu, karena kan di sini hujan, jadi mungkin agak sedikit gitu. Tapi
masih bisa fokus ya nantinya? Bisa, bisa. Baik. Dan ini nanti relaksasi kita lakukan selama 10-20 menit ya, Mbak Erliana. Ya. Ya, bersedia ya untuk waktu 10-20 menit ya. 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 Nah, baik. Sebelum kita ke proses relaksasi, tadi Mbak Erliana sudah membuat kalimat-kalimat itu ya. Sudah diingat ya Mbak Erliana? Oh ya, sudah Bu. Nah, baik. Nah, posisi duduknya sudah senyaman mungkin Mbak Erliana? Sudah Bu. Sudah. Baik. Nah, setelah posisi duduk Mbak Erliana ini sudah nyaman, sudah bisa kita mulai ya Mbak Erliana. Nah, ini akan lebih baik jika Mbak Erliana menutup mata gitu ya. Biar bisa lebih rileks dan fokus gitu ya. Nah, silakan memejamkan mata Mbak Erliana dan mulai bisa untuk mengatur nafas Mbak Erliana. Perlahan-lahan aja, tarik nafas perlahan, kemudian keluarkan perlahan juga. Ya, jangan terlalu dipaksakan untuk bernafas yang seperti apa, pokoknya natural aja. Natural temponya. Kemudian saya minta Mbak Erliana untuk merelaksasi otot pada bagian-bagian tubuh Mbak Erliana. Ya. Jadi nanti ada beberapa bagian tubuh yang akan kita relaksasi. Ya, yang pertama yaitu kita mulai dari telapak tangan Mbak Erliana. Ya. Silakan regangkan telapak tangan Mbak Erliana. Ya, jangan dibuat tegang, pokoknya santai saja, rileks. Nah, jika telapak tangan Mbak Erliana sekiranya sudah rileks, sekarang beralih ke pergelangan tangan Mbak Erliana. Mbak Erliana boleh menggerak-gerakkan pergelangan tangan, ditekuk-tekuk atau digerakkan biasa gitu ya. Nah, gerakan perlahan saja, kemudian jika sudah berhenti menggerakkan pergelangan tangan dan buat serileks mungkin ya. Nah, kemudian kita naik ke bagian lengan Mbak Erliana. Lengan ini ya, Mbak Erliana juga rilekskan saja otot-otot di lengan. Mbak Erliana bisa menggerak-gerakkan sedikit gitu ya, agar tidak tegang. Ya, sudah Mbak Erliana ya. Kita naik ke bagian bahu. Nah, ini bahu ini biasanya kalau kita mengerjakan tugas, apalagi harus menghadap laptop terus-terusan, itu biasanya capek kan ya. Digerakkan sedikit, tidak apa-apa ya Mbak Erliana, digerakkan sedikit. Ya, nah dirilekskan saja. Kemudian jika sudah rileks, kita naik ke bagian dahi. Nah, dahi bisa Mbak Erliana gerak-gerakkan sedikit, dikerutkan. Mbak Erliana bisa merasakan kerutan itu berupa sesuatu yang tegang gitu ya, yang kaku. Nah, Mbak Erliana sudah bisa mulai untuk meregangkan kembali dahi Mbak Erliana. Sudah ya. Nah, kita beralih ke rahang Mbak Erliana. Rahang Mbak Erliana. Silakan Mbak Erliana mencoba untuk jadi sama-sama giginya Mbak Erliana digigit gitu ya. Digigit ya di sekaku mungkin supaya Mbak Erliana bisa membedakan mana yang nantinya keadaan tegang dan rileks gitu ya. Nah, jika sudah Mbak Erliana bisa melepaskan gigitan itu perlahan saja. Nah, sampai Mbak Erliana bisa rileks ya rahang-rahangnya sudah. Nah, untuk selanjutnya bagian bibir ya, bagian bibir. Mbak Erliana bisa menarik ke dalam ya, bisa ditekuk ke dalam. Nah, jika sudah silakan dirilekskan perlahan sampai sudah tidak ada rasa kaku atau tegang. Ya. Kemudian untuk bagian kepala Mbak Erliana, nah ini biasanya kita merasakan beban gitu ya.
Nah, bagian kepala ini Mbak Erliana silahkan diletakkan senyaman mungkin, ya, tidak usah tegang, ya, senyaman mungkin. Kemudian kita ke bagian punggung, ya, punggung. Mbak Erliana bisa meluruskan punggung Mbak Erliana, ya, diluruskan. Mungkin kemudian sedikit ditekuk, gitu ya, supaya bisa meregangkan otot-otot. Nah, jika Mbak Erliana sudah merasakan relaksasi pada bagian punggung, kita beralih ke bagian dada. Nah, silakan Mbak Erliana mengambil nafas perlahan saja, kemudian ditahan, ya, ditahan sebentar sehingga otot-otot di perut itu terasa sedikit kaku, gitu ya, biar Mbak Erliana bisa merasakan tegang pada daerah perut. Kemudian lepaskan perlahan nafasnya, ya, lepaskan perlahan sehingga memperoleh relaksasi pada bagian dada dan perut, gitu ya. Jika sudah, nah ini juga ke bagian bawah ya, seperti paha dan kaki ini juga perlu direlakskan. Kalau Mbak Erliana duduk di lantai saja, bisa diluruskan kakinya, diluruskan, diregangkan supaya serileks mungkin, gitu ya. Nah, setelah relaksasi dari tangan, kepala, dada, perut, hingga kaki, ya, Mbak Erliana sudah merasa rileks, ya, bisa menganggukkan kepala. Nah, ya. Nah, jika sudah merasa rileks, ini akan dilakukan selama 10-20 menit. Mbak Erliana fokus saja dengan mengatur nafas, ya. Atur nafas senatural mungkin saja. Kemudian jika ada pikiran atau perasaan-perasaan yang mengganggu Mbak Erliana, gak apa-apa, dibiarkan saja. Biarkan saja itu melintas, jangan berusaha untuk menghilangkannya, ya. Jika ada pikiran mengganggu tersebut muncul, Mbak Erliana hanya perlu untuk mengungkapkan kalimat-kalimat itu tadi. Ya. Silakan boleh Mbak Erliana mengutarakan kalimat yang sudah tadi dibuat. Positif dan cintai diri sendiri. Tetap berpikir positif dan cintai diri sendiri. Ya. Tetap berpikir positif dan cintai diri sendiri. Tetap berpikir positif dan cintai diri sendiri. Tetap berpikir positif dan cintai diri sendiri. Ya. Ini bisa dilakukan selama 10-20 menit, ya, Mbak Erliana. Semakin Mbak Erliana mengutarakan kalimat-kalimat positif tersebut, Mbak Erliana semakin menginternalisasi kalimat tersebut di pikiran Mbak Erliana, dalam hati Mbak Erliana, dan semakin Mbak Erliana juga rileks, gitu ya. Rileks. Regangkan semua otot di bagian tubuh Mbak Erliana yang selama ini sudah bekerja, bekerja di tengah kesibukan Mbak Erliana. Sekarang sudah saatnya Mbak Erliana untuk merilekskan semuanya dan kembali mengutarakan kalimat-kalimat positif supaya Mbak Erliana juga bisa lebih berpikir positif, begitu, ya. Baik, Mbak Erliana sudah merasakan benar-benar rileks, ya. Silakan anggukkan kepala. Ya. Terus ucapkan kalimat tersebut, ya, enggak apa-apa, sembari mengatur nafas,
Mengambil nafas, rasakan udara yang masuk dan perlahan keluarkan. Rasakan udara-udara yang keluar ya. Baik, Mbak Eliana, jika Mbak Eliana sudah lakukan relaksasi, sudah cukup rileks gitu ya. Mbak Eliana bisa perlahan membuka mata Mbak Eliana. Perlahan saja dibuka. Ya. Nah, sebenarnya itu bisa dilakukan lebih lama lagi ya Mbak Eliana, nanti ketika di rumah gitu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ya, saya mau tanya dulu ini, gimana nih pengalamannya Mbak Erliana selama melakukan relaksasi yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan oleh Mbak Erliana? Gimana? Agak sedikit membantu. Mungkin saya bisa melakukannya ketika berada di posisi tertentu, contohnya tertekan dan lain-lain. Maksudnya dari ucapan Ibu Amel tadi yang untuk meregangkan punggung dan lain-lain, memang sedikit membantu saya seperti itu. Kira-kira selama tadi proses relaksasi ada kesulitan nggak dari Mbak Erliana? Belum Bu, belum ada kesulitan. Mungkin nanti kalau misalnya ada kesulitan, nanti saya akan konsultasikan ke Bu Amel lagi seperti itu. Ya, jadi intinya Mbak Erliana harus ini aja ya, atur tempo nafas gitu ya. Fokus saja sama nafasnya. Dan yang penting juga pada bagian-bagian tubuh yang sudah tadi saya sebutkan itu ya, berusaha rilekskan juga. Karena sebenarnya kalau kita sedang sibuk itu juga tidak berpengaruh hanya pada psikis ya. Sebenarnya juga di fisik juga ya kan, ototnya jadi tegang, atau biasanya kalau kelamaan mengerjakan tugas di depan laptop itu leher bagian belakang ini kaku atau punggung juga kaku gitu ya Mbak Erliana. Nah, untuk selanjutnya ini proses relaksasi ini juga perlu ini ya, rutinitas gitu ya. Perlu latihan juga di rumah gitu ya. Bisa dilaksanakan setelah bangun pagi gitu ya. Setelah bangun tidur gitu sebelum memulai aktivitas. Ini waktu yang sangat cocok untuk melakukan relaksasi. Jadi sebelum Mbak Eliana memulai kegiatan, sempatkan 10-20 menit dulu melakukan relaksasi seperti yang sudah saya tadi instruksikan. Atau kalau mau sehari 2 kali, itu bisa sebelum melakukan kegiatan dan malam sebelum tidur, Mbak Eliana. Sebelum tidur sekitar 10-20 menit itu bisa relaksasi. Ya paling enggak 1 kali lah dalam sehari. Nanti seiring jalannya waktu terbiasa bisa juga sehari 2 kali gitu ya. Nah, ini ada yang ditanyakan lagi, Mbak Erliana? Sampai sini belum, Bu. Cukup ya, Mbak Erliana? Ya. Baik, kalau begitu jangan lupa dilaksanakan ya di rumah. Nanti saya beri tadi kan saya instruksikan tentang bagian-bagian tubuhnya gitu ya yang perlu direlaksasikan. Nanti saya kirim file berupa instruksi yang sudah saya tadi berikan supaya Mbak Erliana nanti bisa latihan gitu, bisa lihat dulu filenya itu kayak gimana, instruksinya supaya Mbak Erliana bisa mempraktekkan sendiri. Nanti kalau ada yang ditanyakan atau yang dibingungkan nanti bisa tanya saya via WA ya, gitu ya Mbak Erliana. Oh siap Bu, siap. Ya. Jadi seminggu ini Mbak Erliana bisa ya melaksanakan secara rutin ya, paling enggak 1 kali dalam sehari ya. Oh iya Bu. Ya, nanti setelah seminggu ini Mbak Erliana bisa dijadwalkan lagi untuk bertemu tatap muka seperti ini? Iya, bisa Bu. Di hari yang seperti ini ya. Oh iya, baik.
Kalau begitu saya akhiri ya Mbak Erliana pertemuan kali ini. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya atas teknik pelatihan relaksasinya. Iya, sama-sama ya Mbak Erliana. Semoga Mbak Erliana bisa tetap sehat ya di tengah-tengah pandemi begini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.